Halo Bolo, kali ini Dan Anim akan kembali menceritakan cerita anime The Fable episode kedua. Mulai cerita, grup Maguro masih saja membahas tentang Fable. Dengan kekhawatiran Kapten Maguro yang bernama Takeshi akan menampung seorang pembunuh bayaran profesional di kotanya. Tapi mau gimana lagi? Bos Maguro yang bernama Hiroshi tidak bisa menolak begitu saja karena Bos Maguro dan Bos Fable dulu pernah bekerja sama. Maka dari itu, Maguro tetap menerima Fable. Namun, Kapten Takashi pun juga penasaran akan seorang Fable. Dengan cerita Hiroshi bahwa 3 tahun yang lalu, Fable menghabisi grup Samekan, bahkan membuat Hiroshi merinding. Fable membunuh bos Samekan dan setiap anggotanya hanya dalam 2 menit. Hampir semua mayatnya menerima 1 tembakan, entah di kepala atau di jantung. Dia menghabisi mereka hanya dengan 1 tembakan yang dibidik dengan sempurna. Setelah mendengarkan cerita dari Hiroshi, Takashi pun heran kok bisa ada orang membunuh tanpa belas kasihan begitu. Tiba-tiba, sopir Takeshi datang dan memberitahu kepada Takeshi dan Hiroshi bahwa ada tamu yang ingin menemuinya. Dan Takeshi menyuruh untuk diarahkan ke ruang tamu dan jangan ada orang lain yang masuk. Sesampainya di bawah, tamunya adalah Fable dan Yoko Sato. Gimana kelanjutan ceritanya? Tetap tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa tinggalin jejak bolo-bolo dengan subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Lanjut cerita. Namun setelah Takeshi dan Hiroshi melihat tampilan mereka, agak dibuat terkejut sih dengan baju yang dipakai Fable. Terlihat aneh. Seorang pembunuh bayaran profesional masa memakai baju warna-warni. Dengan Takeshi memastikan kalau dia Fable, Takeshi menyuruh Fable untuk membunuh mereka dengan situasi begitu sebagai orang pro. Fable pun menjawab dengan mudah. Fable hanya harus menghancurkan leher Takeshi dan mengambil pistol di sakunya. Padahal kalau di kantor Maguro tidak boleh membawa pistol. Namun Fable tahu kalau dia membawanya. Keren juga sih. Tapi dengan 10 peluru, gimana Fable akan mengurus orang di luar kantor? Fable pun hanya perlu mengambil pistol Hiroshi saja. Ternyata benar, Hiroshi juga membawa pistol. Ternyata mereka mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Fable. Takeshi pun penasaran gimana cara Fable mengetahui ini. Bos Maguro, Hiroshi, langsung menyuruh Takeshi untuk mengantarkan Fable dan Yoko ke rumah yang akan ditinggali mereka. Fable pun bersama Yoko langsung berjalan mengikuti Takeshi. Setelah sampai rumah, setelah masuk ke dalam rumah, saat di garasi, dengan rasa penasaran Takeshi, Fable membunuh orang dengan 1 tembakan. Takeshi menyuruh Fable untuk menembak kamera CCTV. Fable pun langsung menembak, tapi tidak diarahkan ke CCTV, melainkan di dinding atas. Menurut Fable, yang ditembak Fable itu rasanya mengganjal. Setelah Takeshi keluar sampai di mobil dan akan pulang, Takeshi menyuruh sopirnya untuk mengecek CCTV di garasi. Setelah dicek, CCTV-nya hanya hidup 1. Ternyata Fable tadi menembak CCTV kecil yang tak terlihat. Wih, ngeri juga. Sesampainya di rumah, Takeshi menyuruh sopirnya untuk mengawasi pergerakan Fable dan Yoko. Fable saat di rumah mencari kamera tersembunyi di dalam kamarnya dan mengambil semuanya. Dengan ketawanya Fable, jangan remehkan seorang pro. Selesai membereskan CCTV, Fable mencari angin di atas rumah dengan memikirkan liburannya sudah dimulai hari ini dengan hidup tenang selama 1 tahun. Saat itu, Fable melihat wanita kesakitan saat naik tangga. Siapa ya dia?
Sopir Takeshi pun masih memantau mereka lewat CCTV yang tersisa, tapi dikejutkan dengan video CCTV ini. Yah, tiba-tiba Takeshi datang menanyakan gimana situasinya. Sopirnya pun menjawab dengan gagap kalau tidak terjadi apa-apa. Dengan memberitahu 6 CCTV di kamar Fable tidak berguna. Dengan keinginan Takeshi ingin Fable dan Yoko pergi dari kota ini. Walaupun bos tak masalah, namun Takeshi ingin mengusir mereka dari kota ini demi keamanan grup Maguro. Wah, bakal jadi panjang nih. Dan Takeshi menyuruh sopirnya untuk melakukan apa yang dia bisa. Fable saat di kamar membersihkan pistolnya, tapi tidak lupa masih tetap menonton komedian Jekyll Tomioka. Tiba-tiba Yoko Sato menelpon Fable untuk diajak pesta pindahan di bar Buffalo. Mereka berdua pun langsung pergi ke bar Buffalo. Mereka berdua pun langsung bersula. Namun, sopir Takeshi pun selalu mengawasi dan mengikuti pergerakan mereka. Dan sopir Takeshi menelpon orang ahli bela diri Muay Thai untuk mengajar Fable. Setelah Fable dan Yoko keluar dari bar, mereka pun langsung dihadang oleh ahli Muay Thai tadi. Dan juga ditonton oleh sopir Takeshi. Fable pun langsung menyuruh Yoko, apabila Yoko tidak pulang duluan, kemungkinan Fable akan membunuh mereka. Yoko pun langsung pulang duluan. Fable pun langsung dihajar saat gelut. Fable pun tahu akan serangan dari mereka. Dengan trik Fable seakan mengenai dan sakit. Namun mereka yang menyerang malah kesakitan. Jago juga sih. Dengan terakhir Fable menerima hantaman dan membuat hidung Fable mimisan. Dan memakai air mata yang keluar bersamaan dengan darah untuk berpura-pura terlihat lemah, menangis dan meminta maaf dan kesakitan. Akhirnya mereka pergi dan Fable ditemui wanita yang dilihat tadi dan memberi sapu tangan untuk membersihkan darahnya. Namun Fable menolaknya. Lalu wanita itu pergi berlari. Didekati wanita kok malah menolak. Dan sopir Takeshi membayar mereka, ahli Muay Thai, hanya 10.000 yen untuk 2 orang. Dan Fable pun sudah berjalan pulang dan berhenti membeli minuman sambil melihat ke arah langit. Dengan ucapan Fable bahwa Osaka itu lumayan seru. Cerita selesai sampai sini ya bolo-bolo. Terima kasih. Komen dong di bawah.